Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tahap dan bentuk dari evaluasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang evaluasi? Ya, evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Ada 6 tahap yang dilakukan saat proses evaluasi. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi pembelajaran. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi data. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Tahap yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar itu ada 5. Yang pertama, merumuskan tujuan dilakukannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek yang akan kita nilai. Ada 3 aspek yang dapat kita nilai, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Yang ketiga adalah memilih atau menentukan teknik. Ada 2 teknik yang dapat dipakai, ada teknik non-tes dan teknik tes. Yang keempat yaitu menentukan tolak ukur atau kriteria yang dijadikan patokan dalam penilaian. Yang kelima, menentukan verifikasi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Tahap yang kedua yaitu menghimpun data. Wujud nyata dari menghimpun data adalah melakukan pengukuran menggunakan tes seperti tes sumatif atau tes formatif. Bisa juga menggunakan teknik non-tes seperti wawancara, pembagian angket, dan pengamatan. Tahap yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Setelah melakukan menghimpun data dengan menggunakan teknik tes maupun non-tes tersebut, selanjutnya yaitu melakukan verifikasi atau menyaring hasil tes tersebut. Verifikasi dimaksud untuk memisahkan data yang baik, yaitu data yang mendukung kegiatan evaluasi, dengan data yang kurang baik, yaitu data yang tidak mendukung kegiatan evaluasi. Tahap yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang berhasil kita himpun dalam kegiatan evaluasi. Dalam mengolah dan menganalisis data tersebut bisa menggunakan teknik statistik, yang kedua teknik non-statistik, tergantung pada jenis data yang akan diolah dan dianalisis. Tahap yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data hasil evaluasi. Pada dasarnya yaitu memberikan ungkapan dari makna yang terkandung dalam data yang mengalami pengolahan dan penganalisan tersebut. Atas dasar interpretasi tersebut dapat diketahui kesimpulan-kesimpulan seperti siswa ini telah atau belum tuntas dalam melakukan pembelajaran. Tahap yang keenam adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi itu berisi tentang mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang dianggap perlu dalam tindak lanjut hasil evaluasi tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang teknik dari evaluasi. Bentuk atau teknik dari evaluasi di dalam dunia pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik tes adalah cara yang digunakan dalam rangka pengukuran ataupun penilaian dalam bidang pendidikan dalam bentuk pemberian tugas, sehingga dapat mengetahui nilai dari masing-masing peserta didik. Sedangkan teknik non-tes adalah suatu bentuk evaluasi yang tanpa memberikan tugas kepada siswa, melainkan melakukan pengamatan secara sistematis atau pengamatan langsung. Bisa juga dilakukan dengan melakukan wawancara ataupun menyebarkan angket. Beberapa jenis tes yang dikenal di dalam dunia pendidikan dapat digolongkan. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Tes yang digolongkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tes seleksi, yang kedua tes awal atau pre-tes, yang ketiga tes akhir atau post-tes, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang terakhir atau yang keenam adalah tes sumatif.
Tes seleksi adalah tes yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi peserta didik yang berhak untuk mengikuti suatu program pendidikan. Di dalam tes ini, awalnya kita harus menentukan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat dianggap lulus. Tes awal atau pretest adalah tes yang diberikan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang akan diajarkan. Jadi tes ini diberikan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Tes akhir atau post-test merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik dapat memahami semua materi yang telah diajarkan. Dan pelaksanaan tes ini kebalikan dari tes awal. Apabila tes awal dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, maka tes akhir dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui jenis dan juga tingkat kesukaran yang dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, ada juga tes formatif dan juga tes sumatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah beberapa program pembelajaran telah dilakukan. Contohnya yaitu seperti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Yang kedua, tes juga digolongkan berdasarkan aspek psikis yang diungkap, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tes intelijensi atau tes kecerdasan. Yang kedua, tes kemampuan. Yang ketiga, tes sikap. Yang keempat, tes kepribadian. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tes hasil belajar. Kemudian jenis tes yang terakhir yaitu berdasarkan respon yang diinginkan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, verbal, dan yang kedua adalah nonverbal. Perbedaan dari verbal dan juga nonverbal, apabila verbal itu menghendaki jawaban atau responnya itu berupa kata-kata, bisa disampaikan langsung, secara langsung atau lisan maupun dalam bentuk tulisan. Sedangkan nonverbal menghendaki respon atau jawabannya itu menggunakan tingkah laku ataupun tindakan. Sekian penjelasan dari kami, dan apabila ada kata-kata yang kurang dapat dipahami oleh para penonton, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.